Jirulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini akan membahas lagi pertanyaan. Makin panjang listnya ya. Makanya saya sebelum ke topik baru atau video baru tentang Facebook Ad, insya Allah kita sedikit demi sedikit nyicil menyelesaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, yuk di list di sini sehingga saya punya waktu nanti pas slow saya akan jawab ya buat teman-teman semua sehingga nanti apa namanya eh, teman-teman kalau pas punya waktu juga teman-teman bisa nonton sehingga kita punya waktu bersama walaupun jarang atau belum bisa ketemu di Jogja ya di Jogja di XT Square gitu kita ketemu biasanya karena keadaan lah kita seperti ini tapi insya Allah kita tanpa mengurangi kenikmatan kita bersilaturahmi kita tetap bisa belajar bareng ya belajar bareng Yusuki iklan. Oke, baiklah. Kita mulai dari nomor 38. Pertanyaan dari Mas 38 ya. Malam Mas Yoyo dan Suhu-Suhu, saya mendengar penjelasan Mas Yoyo tentang manual bid, awalnya langsung lowest cost saja. Iya Mas, setelah 50 konversi, baru ganti ke manual bid. Pertanyaan saya, apakah langsung ganti saja ke manual bid tanpa mengindahkan signifikan edit setelah kita ganti ke target cost? Apakah akan learning ulang kembali? Terima kasih. Sepertinya pertanyaan ini sudah saya jawab ya. Gak apa-apa. Teman-teman ketika kita mau melakukan setting pertama kali, saya sangat menyarankan kita 50 konversi itu adalah automatic bid atau lowest cost di mana 50 konversi ini akan mewakili kondisi, akan mewakili iklan kita, mewakili performance dari campaign kita sehingga setelah 50 konversi dan posisinya aktif itu nanti akan kita rubah ke manual bid. Tentu saja ketika dia posisinya ke manual bid atau target cost, bid cap, cost cap gitu ya atau manual bid kontaknya itu akan masuk ke learning phase kembali. Nah, tapi karena dia sudah mendapatkan 50 konversi, praktis dia punya datanya nih. Adset itu punya datanya sehingga dia mengulak-ulik ya, mencari buyer yang related dengan 50 orang itu akan lebih mudah ketimbang dia dari pertama itu manual bid dulu ya, langsung manual bid gitu. Kemudian apakah budgetnya dia akan terserap 100% untuk manual bid ya, tergantung sebenarnya budget kita ya, misal bid tes kita, nilai bid yang kita pasang di situ. Misalkan CPA realnya itu setelah 50 konversi itu 50.000. Maka untuk menghabiskan semua budget iklannya, kita kan di situ ada 50.000. Misalkan kita pengen semua budget iklan habis gitu ya. Bid aja ke 500.000 gitu. Habis. Langsung boncos ya. Nah, kalau kita misalkan 50.000 CPA-nya, kurang lebih kita ngebidnya ya 50.000 gitu ya, 50.000 rupiah CPA-nya. Nanti akan spending kurang lebih 10-20% tergantung tingkat kompetisinya. Misalkan kalau kompetisinya tinggi, dia akan sekitar 10%, tapi kalau rendah bisa 10-20%, gitu, 30% pun bisa. Nah, aku saranin kita bisa mulai dari yang tertinggi dulu, misalkan yang batas atas, misalkan 2 kali CPA atau 100.000. Teman-teman kalau takut oke ke 50.000 dulu. Kalau nanti misalkan dia jalan spending ada reach baru kemudian ada konversi baru kita lihat nanti ketika manual bid itu CPA-nya jadi berapa. Terus kemudian kalau dia nggak spending, misalkan kita ngebidnya kekecilan nih 20.000, dia nggak jalan gitu. Syukur-syukur bisa jalan kan, tapi kalau dia nggak jalan, dinaikkan bidsnya. Misalkan ke 25.000, 30.000, kok nggak nggak dapat reach ya. Kemudian 35.000 nggak dapat reach lagi, 40.000 baru dapat reach, maka kita berhenti di situ dan ngecek. Nah, supaya kita nggak melakukan itu secara manual, kita bisa melakukannya dengan manual dengan rule ya, setting rule. Nanti di video yang keberapa nih? Video yang ke 45 ke atas lah kita setting rule ya, belajar
praktek setting rule. Jadi episode ke-45 kita akan dedikasikan kontennya untuk bahas rule ya. Gitu. Terus kemudian 39 sepertinya mulai lelah saudara-saudara. Nah, ketika Anda lelah, maka siapkan diri teman-teman semua untuk selalu sehat, bugar selalu. Terus kemudian jaga stamina gitu. Kalau pengen menjaga stamina, ada honey madu. Honey ya madu lah ya. Honey lemon buat Anda yang pengen tetap stamina-nya kuat, sehat selalu supaya nggak gampang capek, honey lemon adalah teman kamu gitu. Ada honey lemon, kemudian ada honey ginger, kemudian honey ginger palm sugar. Jadi honey-nya ada 3, tapi yang asli cuma 1. Oke, baiklah. Nomor 39. Halo Mas Yoyo, mau bertanya apakah untuk CPO praktik terbaik dengan satu campaign dengan 3 aset yang identik hanya dibedakan umur, misalkan 18, 65, 19, 65, 20, 65 plus 5A di masing-masing aset. Mohon pendapatnya. Mohon pendapatan Mas Yoyo dikasih ke saya dulu. Mohon pendapatnya Mas Yoyo. Oke, pendapat saya kalau CPA misalkan teman-teman satu campaign 3 aset itu identik. Apakah teman-teman mau nyoba umurnya, atau mau nyoba interestnya, atau mau nyoba something yang lain, aku saranin kita pelajari dulu audien kita itu sebenarnya apa dan siapa sih sebenarnya. Kalau misalkan audien kita itu sebenarnya udah tahu nih, misalkan customernya adalah pembeli apa ya, misalkan yang udah related dengan umur gitu ya, misalkan kolesterol sebenarnya 20, umur 20 sekarang ada kolesterol juga ya. Misalkan orang yang kolesterol itu menjual produk tentang kolesterol, maka kita bisa men-setting customer tuh antara 35 sampai 35 ke atas lah ya. Misalkan kalau umur 20, 25 ya kolesterol jarang banget, tapi ternyata sekarang umur 25 kolesterol jadi bingung. Katakanlah kalau kita udah tahu sebenarnya audiennya tuh umurnya berapa, misalkan katakanlah tadi diabetes gitu ya, umur 40 ke atas, maka sebenarnya kita bisa mentargetin customer 35 sampai 65. Tapi kalau kita nggak tahu customer audien kita itu berapa, kita bisa split umurnya 18, kemudian misalkan 18 sampai 25, 26, kemudian 30 something gitu. Itu untuk split dengan CPO itu bisa banget. Tapi karena kita sebenarnya bisa memprediksi audien atau buyer kita itu siapa, maka aku saranin kalau kita mau CPO, maka yang dites adalah aset ya. Jadi aset yang kita tes untuk CPO itu keren banget kalau kita mau nyoba dengan multi aset ya, Facebook multi aset, di mana satu aset itu ada sekitar 1-2 ya, 1 interest gitu. Facebook akan nunjukin ke kita, Mas Yoyo, ini adalah interest yang terbaik buat kamu, saya pilihkan. Luar biasa kan CPO. Teman-teman mungkin kalau belum tahu CPO itu apa, CPO adalah Campaign Budget Optimization. Bahasa Inggrisnya mantap kan. Campaign Budget Optimization adalah campaign budget di mana sistem di Facebook yang bisa membantu kita untuk melakukan optimasi di adset tanpa kita melakukan intervensi dan lain sebagainya. Nanti ketika dia jalan, dia akan memilih adset mana yang paling perform di situ, maka dia akan dilimpahin dengan budget iklannya. Yang lain yang nggak perform dia nggak akan dapat budgetnya gitu. 40. Mas Yoyo, kenapa CPM saya awalnya rendah di angka 7 ribuan menjadi angka 18 ribuan? Ya, mohon solusinya. Wah, keren nih kalau CPM 7 ribu, aku belum pernah lihat juga ya kan. Nah, teman-teman, kalau CPM 7 ribu menjadi 18 ribu itu apa sih masalahnya? CPM itu cost per million impression. Artinya kalau misalkan saat ini CPM kita 7 ribu, terus kemudian besoknya 18 ribu, itu yang pertama karena placement di
interest itu atau di blok itu pertamanya 7.000 dia rendah persaingan. Begitu dia mulai jalan, terus kemudian dia dapat persaingan, maka kompetitornya ada. Karena kompetitor Anda ada, muncul, maka Anda akan berkompetisi dengan orang lain. Karena berkompetisi dengan orang lain, maka siapakah yang menang di nomor 2 ya? Bid strategi itu, kalau kita ngebid, misalkan nomor 1 sama nomor 2, ternyata yang menang adalah maksudnya nomor 1. Tapi nilai bidnya itu ditentukan oleh orang nomor 2 ya. Misalkan nomor 1 ngebid 10.000, yang kedua ngebid 7.000. Kalau nomor 1 tadi memang ad-nya bagus, budgetnya bagus, maka nomor 1 yang menang. Tapi angkanya bukan 10.000, tapi yang dipakai adalah Rp7.000. Begitu kira-kira kurang lebih intinya ketika ada persaingan tinggi, terus kemudian kita tetap jalan, kompetitor jalan, terus kemudian kompetitor ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, disitulah kita mulai ada kenaikan CPM. Kemudian nomor 41, setelah lihat penjelasan di YouTube kan running iklan selama 7 hari untuk fase learning supaya bisa dapat 50 konversi. Nah, selama seminggu itu jika ada metrik yang jelek, contoh ada satu aset CTR, CPC, CPS yang diharapkan, apakah langsung boleh diganti aset dalam fase learning tersebut? Nah, teman-teman, kalau di fase learning terus kemudian kita melakukan edit signifikan, kita akan di reset, mengulang dari kembali ya, mengulang dari awal gitu. Kita mulai dari nol seperti Pertamina ya. Ketika kita jalan, upayakan semua infrastruktur itu udah pas gitu ya. Jadi kita supaya nggak gambling, artinya kalau kita mau testinglah di skala kecil dulu. Kalau misalkan skala kecilnya itu bagus, baru kita biarin dia selama 7 hari. Tapi kalau dia nggak bagus, kita bisa cek di 500 impresi pertama. 500 impresi pertama itu sudah mewakili performance iklan kita selanjutnya itu kayak apa gitu. Jadi mending daripada kita menunggu 7 hari, 7 malam kayak siapa nih 7 hari 7 malam gitu. Maka kita sebenarnya bisa melakukan evaluasi performance kita, ad kita ya maksudnya, bukan campaign kita, ad kita itu setelah 500 impresi. Begitu saudara-saudara. Kemudian 42, setelah menjalankan campaign baru, garing yang kita hari ini, nggak ada lucu-lucunya. Setelah menjalankan campaign baru di jam pertama, kalau ada konversi langsung dinaikkan 500.000. Nah, misalkan ada konversi setelah 5 jam pertama, bagaimana mas? Nggak apa-apa, selama CPA-nya masuk target kita. Misalkan setelah 5 jam, CPA target kita itu pengennya 30.000. Di situ 30.000. Ya sudah, naikin aja budgetnya 500.000, supaya kita nggak waste time. Terus kemudian kalau setelah nunggu 5 jam terus kemudian CP-nya 90.000, ya sudah, itu jangan ya kan. Kemudian apakah tetap dinaikkan? Kalau targetnya memenuhi CPA kita, ya dinaikkan. Kalau enggak, jangan dinaikkan. Tidak tercapai, tidak usah dinaikkan. Lalu setelah keesokan harinya, misalkan aset tersebut malah kurang perform, CPA atau CPA naik, apakah tetap dilanjutkan? Ini tergantung ya, apakah di hari pertama dia bagus, hari kedua bagus, hari ketiga bagus, hari keempat ceblok, apakah dimatikan? Ya jangan, biarin dia sampai ke learning phase-nya selesai. Selama dia last 7 days-nya masih bagus, kita terusin. Tapi kalau jauh dari angan gitu ya, jauh dari angan, kayak kita mengharapkan sesuatu sama ini BCL ya, jauh dari angan, mendingan dimatikan cita-citamu ya, persaingannya banyak. Atau diturunkan budgetnya atau dimatikan. Nah, ini ada bagusnya begini, ketika kita nggak sesuai dengan CPA, ada strategi kita nurunin budgetnya sedikit, itu akan memberikan misalkan kita rubah ke 20%, datanya aset itu masih ada, tapi kita memberikan sinyal ke Facebook, aku udah melakukan perubahan, jadi biar refresh gitu ya. Terus kemudian Facebook akan melakukan placement. Kadang ini berhasil, kadang enggak ya. Jadi kalau seperti ini ya patut dicoba gitu. Jangan dimatikan tapi diturunin budgetnya dulu. Betul mas, nomor 42. 43. Untuk trade yang saya jalanin, ada patokan marketing cost terkait ada hitung-hitungan cost lain, jadi mungkin dipatok sekitar 10%. Wah, keren banget 10%. Bagaimana menaikkan omset tanpa meningkatkan marketing cost? Sudah menggunakan
funneling strategi ini efektif, tapi kendalanya saat scaling memang cukup sulit dan omset cukup stuck di pertumbuhannya. Teman-teman, kalau marketing cost-nya itu 10% itu keren banget ya, keren banget. Aku aja kebetulan misalkan marketing cost-nya itu kurang lebih 20-30% tergantung produknya ya. Nah, memang ketika kita menaikkan budget itu akan meningkatkan omset, tapi otomatis sebenarnya menggerus profit kita. Jadi kita mencari nilai balancing-nya. Misalkan kita posisinya nih 10%. 10% praktis misalkan profitnya 40%. Tapi kalau kita naikkan 20%, profitnya mestinya turun ya ke 30% gitu. Tapi angkanya berapa dari 30%? 30% dari 1 miliar itu lebih baik daripada 40% dari 200.000 begitu. Balancingnya teman-teman bisa ngecek dan lihat gitu. Tapi asik banget kalau kita bisa 10% tapi bisa 1 miliaran gitu ya. Jadi aku juga pengen tahu. Mas Yoyo kan pernah mengiklankan panci 1 miliar per hari, yang artinya ini besar banget. Ini kalau boleh tahu strategi yang digunakan itu gimana Mas? Ada berapa campaign yang digunakan dengan budget berapa dan berapa ads kreatif? Apakah 1 miliar itu dibagi menjadi campaign yang kecil-kecil, puluhan ratusan campaign dengan berbagai macam ads kreatif? Atau kampanyenya dengan sedikit diajar ads kreatif yang banyak juga? Wah, ini cerita lama ini, cerita lama bersemi kembali. Mengiklan 1 miliar sehari, itu tidak setiap hari saya 1 miliar ya. Artinya ada masa-masa tertentu terus tiba-tiba 1 miliar. Rata-rata waktu itu 890, kemudian 500, kemudian 380, ada yang pernah 1,8 juga, tapi keseringannya adalah antara sekitar 800, 700, 500, 800, 500, 300 gitu ya, tergantung kondisi kita pada saat itu. Kondisinya itu artinya ketersediaan budget kita, kemudian kemampuan supply-nya dari vendor kita apakah bisa sampai segitu gitu. Kemudian kita apakah lagi ribut sama PayPal gitu. Kalau ribut sama PayPal ya besoknya nol lah kan. Nggak ngiklan kan. Ribut artinya di limit sama PayPal sehingga uang nggak bisa keluar, daripada kita terusin. Oke, time out dulu gitu ya. Ini nyala ya, oke bagus sekali. Sayang kalau ini nggak nyala, terus kemudian kita sudah sejam ternyata tidak menyala, luar biasa. Terus kemudian berapa campaign yang digunakan? Nah, waktu itu kita ada kurang lebih 20 atau 30 orang ya yang menjalankan campaign. Kemudian masing-masing orang itu pegang satu akun, kemudian dibagi negaranya ya, ada tier 1 US itu berapa orang, kemudian Kanada berapa orang, Australia, New Zealand berapa orang, kemudian Jerman, Prancis, kemudian Espanyola ya, itu berapa orang gitu. Jadi kita strateginya multi akun, kemudian multi campaign, kemudian art kreatifnya beda-beda setiap orang tergantung angle-nya masing-masing, itu tergantung advertisernya ya. Jadi setiap advertiser punya angle-nya masing-masing. Kemudian budgetnya itu maksimal 4 jutaan per adset ya, per adset. Karena CBO kita kurang lebih di campaign-nya ya 4 juta itu kurang lebih di campaign level. Kemudian kadang kalau aset itu sekitar 2 jutaan, 1 jutaan gitu, tapi kurang lebih jadi banyak banget gitu. Kurang lebih ada sekitar 300-400 aset kalau ditanya waktu itu kita pakai platform B3, jadi kita bisa tahu jumlah asetnya. Kemudian kampanye sedikit diajar art kreatif yang banyak juga, kampanye banyak banget Mas, satu akun bisa 10-20 campaign waktu itu ya, kita newbie kan waktu itu, pokoknya yang ngajar blank gitu kan. Oke, 45 saya baru mengetahui FB Ads dan saya masih sangat pemula. Kalau saya ingin beriklan di FB Ads, apakah saya harus mempunyai landing page Mas? Dan bagaimana caranya? Kemudian apakah bisa iklan tanpa landing page dan kita direct ke WA? Kalau iklan tanpa landing page, tujuan iklannya yang bagus, kita pilih yang mana? Oke, kita bikinkan video yang langsung ke WA. Oke ya, teman-teman, kalau nggak mau, sebenarnya paling bagus itu dengan landing page, karena landing page itu punya nilai konversi yang bagus, pertanyaan nanti akan lebih sedikit,
terus kemudian lebih enak juga kita approach-nya, ngukurnya gitu. Tapi di Facebook ada caranya kita bisa menggunakan fanpage untuk ngiklan tanpa menggunakan landing page, yaitu dengan menggunakan klik to WA. Ada klik to Messenger, klik to WA. Ini kita juga lakuin dan itu cukup efektif buat teman-teman semua. Ini bisa dicoba untuk produk-produk yang fashion gitu ya. Kebetulan kita nyoba fashion. Aku belum nyoba yang CTWA ini ke produk diet ya. Aku pikir ide bagus juga kalau kita CTWA, kita lihat hasilnya gitu ya. Karena secara CPA itu murah banget. Klik to, bukan klik WA, kontak WA gitu ya. Itu sekitar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 tergantung jeretnya gitu ya teman-teman anak WA. Gitu ya, sekali-kali bikin seru-seruan ke teman-teman CS gitu kan asik ya. Bikin kasih 100-500 lead gitu biar mereka semangat. Oke, begitu sampai nomor 45. Thank you banget atas waktunya. Kita tonton bareng. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di sini, nanti aku share lagi linknya. Yuk dibanyakin pertanyaannya, aku insya Allah akan jawab kalau waktunya ada. Tapi insya Allah selama ini kalau ada slow, sebenarnya nggak slow juga ya, nggak slow juga, tapi insya Allah kita bikinkan waktu buat teman-teman supaya saya belajar, teman-teman belajar. Oke, video ini disponsori oleh Honey Lemon supaya Anda tetap sehat selalu. Saya doakan selalu teman-teman, ini nggak iklan, tapi ya, siapa tahu jadi suruh endorse siapa gitu ya. Semoga saya doakan teman-teman selalu sehat walafiat. Kita pilih negara kita supaya menjadi bangsa yang kokoh walaupun COVID-19 melanda. Kita selalu kuat karena kita bersama-sama. Itu terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum manis.